Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM 90500123137. Saya akan menjelaskan instrumen dan komponen kebijakan fiskal Islami. Yang pertama, ada instrumen kebijakan fiskal konvensional. Secara tradisional, kebijakan fiskal dipahami sebagai instrumen yang digunakan pemerintah di dalam ekonomi yang menganut sistem pasar bebas, dengan harapan dapat mempengaruhi dinamika kegiatan ekonomi di suatu negara. Kebijakan fiskal merujuk pada strategi ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki situasi ekonomi dengan mengubah jumlah penerimaan dan pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah. Ini juga merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah terkait anggaran negara dengan tujuan untuk mempengaruhi perkembangan ekonomi. Materi yang kedua ada instrumen kebijakan fiskal Islami. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berkaitan erat dengan pajak. Selama masa kenabian hingga masa kekhalifahan, umat Islam telah memiliki pengalaman signifikan dalam menerapkan berbagai instrumen sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang dikelola oleh lembaga Baitul Mal. Sejarah Islam mencatat bagaimana perkembangan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, dimulai dari awal Islam hingga mencapai puncak kejayaannya. Di zaman pertengahan, setelah periode tersebut, sejalan dengan penurunan dalam pemerintahan Islam, saat itu kebijakan fiskal Islam perlahan-lahan mulai ditinggalkan dan digantikan oleh sistem kebijakan fiskal dari ekonomi modern yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional. Secara sederhana, menurut APBN, negara Indonesia terdiri dari yang pertama ada pendapatan negara dan bantuan, yang terdiri dari penerimaan domestik, yaitu penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan dari sektor migas dan non-migas, kemudian pajak atas tanah dan bangunan, pajak nilai tambah, biaya masuk dan biaya keluar, serta pajak cukai dan BPH PTP. Yang kedua ada penerimaan non-pajak, yakni pemasukan dari sumber daya alam yang terdiri atas migas dan non-migas seperti kehutanan, perikanan, dan pertambangan, serta energi panas bumi. Yang ketiga ada bagian laba dari BUMN, yang keempat BPNP lainnya, serta pendapatan BLU. Yang kedua ada pengeluaran negara yang terdiri dari pengeluaran pemerintah pusat, pengeluaran untuk pegawai, tunjangan, dan honorarium. Kemudian ada yang namanya pengeluaran modal, pembayaran bunga, baik bunga utang maupun utang dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian materi yang keempat ada komponen kebijakan fiskal Islami. Dalam Islam, pengelolaan fiskal menjadi tanggung jawab negara serta hak rakyat, sehingga hal ini bukan hanya sekedar untuk kebutuhan memperbaiki ekonomi atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melainkan lebih kepada terciptanya sistem distribusi ekonomi yang lebih adil. Meskipun struktur anggaran pendapatan negara dalam Islam itu hampir serupa dengan sistem ekonomi konvensional, baik klasik maupun neoklasik. Sumber pendanaan yang digunakan mengikuti prinsip-prinsip syariah, yaitu menghindari segala unsur maisir, riba, garar, serta praktik-praktik tidak etis lainnya. Sekian materi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.